Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 13, kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang kalibrasi timbangan elektronik sesuai standar SNSU PKM 02 2021. Sebelumnya ini ada anggota kelompok yang pertama. Kenalkan, nama saya Raditya Wahyu Prasetyo dengan NRP 204 223 1034. Dan perkenalkan, nama saya Maulana Majul Kornain dengan NRP 204 223 1070. Oke, yang pertama ada ruang lingkup. Nah, di ruang lingkup sendiri itu ada 3. Yang pertama, dokumen ini mencakup panduan kalibrasi timbangan statis yang meliputi pengukuran yang dilakukan, proses pengukuran yang harus diikuti selama kalibrasi. 2. Menghitung hasil pengukuran dengan metode untuk menghitung bagaimana hasil pengukuran yang diperoleh. 3. Menentukan ketidakpastian pengukuran dengan cara menentukan tingkat ketidakpastian yang mungkin ada di dalam hasil kalibrasi. Nah, di hasil kalibrasi ini adalah bagaimana timbangan merespon beban yang diberikan. Nah, ini juga penting untuk dicatat bahwa nilai beban yang ditunjukkan oleh timbangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, termasuk kecepatan, gravitasi lokal, suhu, densitas beban, serta suhu dan densitas udara di sekitarnya. Definisi. Nah, di dokumen ini dirancang untuk memastikan bahwa proses kalibrasi alat penimbangan non-automatic weighing instrument yang dilakukan dengan konsisten dan sesuai standar. Nah, dokumen ini sesuai dengan SNI ISO AEC 17025/2017 yang merupakan persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Metode kalibrasi yang dijelaskan dalam panduan ini mengacu pada Euramet Calibration Guide No. 18 tahun 2015 serta standar lain yang relevan. Dan ini juga bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan terstruktur bagi laboratorium dalam melakukan kalibrasi timbangan. Nah, untuk aspek umum kalibrasi. Aspek umum kalibrasi terdiri dari 5. Yang pertama, elemen kalibrasi. Kedua, persyaratan metrologis. Ketiga, hubungan beban uji dan penunjukan. 4, beban uji. 5, penunjukan. Elemen kalibrasi. Elemen kalibrasi ini terdiri dari 3. Pertama, penerapan beban uji pada timbangan dalam kondisi tertentu. Yang kedua, penentuan kesalahan atau variasi penunjukan. Dan yang terakhir, evaluasi ketidakpastian pengukuran. Tentang kalibrasi. Kalibrasi dilakukan pada rentang penimbangan penuh dan 0 hingga kapasitas maksimum max. Atau rentang pengukuran dapat ditentukan oleh pelanggan atau pengguna, mulai dari beban minimum, min, dan beban maksimum. Pada timbangan multi interfacial biasanya pelanggan atau pengguna harus mengidentifikasi rentang yang harus dikalibrasi. Nah, pertanyaan di atas ini perlu diterapkan untuk setiap rentang secara terpisah. Dan lokasi kalibrasi tersendiri itu dilakukan di tempat timbangan. Hal ini dilakukan mengingat jika timbangan dipindahkan ke tempat lain, maka kemungkinan terjadi 1. Perbedaan percepatan gravitasi lokal. 2. Variasi kondisi lingkungan. 3. Kondisi mekanik dan termal selama transportasi atau pemindahan timbangan. Nah, untuk prasyarat dan persiapan. Sebelum melakukan kalibrasi ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, timbangan dapat mudah diidentifikasi. Kedua, timbangan berfungsi sebagaimana mestinya. Ketiga, penunjukan nilai tidak ambigu dan dapat mudah dibaca. Keempat, kondisi pengguna normal. Kelima, timbangan dalam keadaan standby, tidak dalam keadaan off. Keenam, pengaturan level timbangan. 7. Timbangan diberi pembebanan kira-kira hingga beban uji terbesar setidaknya 1 kali. Nah, untuk persyaratan metrologis yang dilanjutkan oleh teman saya. Nah, untuk timbangan sendiri memiliki kelas akurasi yang disimbolkan. Untuk spesial akurasi simbol pada timbangan 1, lalu yang kedua high akurasi simbol pada timbangan 2, 3, yang ketiga medium akurasi simbol pada timbangan 3, yang keempat ordinary akurasi simbol pada timbangan 4. Untuk kelasnya sendiri biasanya untuk ordinary akurasi itu timbangan yang digunakan pada kegiatan sehari-hari, misalnya timbangan buah atau dan lain-lain. Lalu yang ketiga medium akurasi itu biasanya di laboratorium. Untuk
Yang kedua, height accuracy itu juga sama, biasanya terdapat di laboratorium atau tempat yang memerlukan timbangan yang dengan ketelitian kecil. Lalu yang pertama, special accuracy umumnya digunakan di laboratorium juga. Lalu yang selanjutnya yaitu interval skala verifikasi. Sebelum melakukan kalibrasi ada hal yang harus diperhatikan, yaitu satu, timbangan dapat mudah diidentifikasi. Misalnya kelas timbangan itu termasuk kelas berapa dan berapa resolusinya. Lalu yang kedua, timbangan berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, maksud dari timbangan berfungsi sebagaimana mestinya itu fungsi dari tombol-tombol di timbangan itu berfungsi dengan baik, tidak ada kerusakan atau lain-lain. Lalu yang ketiga, penunjukan nilai tidak ambigu dan dapat mudah dibaca. Maksud dari penunjukan nilai tidak ambigu dan dapat mudah dibaca itu nilai ditampilkan pada tampilan timbangan itu tidak tidak fluktuatif terlalu banyak dan jelas, dapat dibaca dengan jelas. Lalu yang keempat, kondisi penggunaan normal. Nah, maksud dari kondisi penggunaan normal itu penggunaan timbangan digunakan sebagaimana mestinya. Misalnya timbangan kapasitas maksimumnya 40 gram tidak digunakan dengan melebihi kapasitas maksimum. Lalu yang kelima, timbangan dalam keadaan standby. Nah, maksud dari timbangan dalam keadaan standby itu timbangan tidak dalam keadaan mati. Lalu yang keenam, pengaturan level atau kerataan timbangan. Nah, maksud dari pengaturan level kerataan timbangan itu timbangan diharuskan rata, tidak miring, supaya hasil pembacaan tidak menyimpang. Lalu yang ketujuh, timbangan diberi pembebanan kira-kira hingga beban uji terbesar setidaknya 1 kali. Timbangan dapat disetel atau disesuaikan adjustment dengan menggunakan beban bawaan atau eksternal. Pada proses kalibrasi, pengguna timbangan harus diminta memastikan bahwa timbangan digunakan sesuai dengan kondisi penggunaan normal. Lalu selanjutnya yakni klasifikasi timbangan. Untuk klasifikasi timbangannya itu untuk kelas akurasi spesial, nilai skala interval verifikasi lebih dari sama dengan 0,01 gram dengan nilai N maksimum ini tidak ada, tapi untuk nilai minimumnya 50.000. Lalu untuk rumus mencari nilai N, ya ini N sama dengan max per E. Lalu untuk kelas akurasi high, untuk nilai E nya sendiri itu kurang dari sama dengan 0,05 gram, lebih dari sama dengan 0,01 gram. Untuk nilai maksimumnya 100.000 dan minimumnya 100. Lalu yang ketiga yakni kelas medium dengan nilai E kurang dari sama dengan 2 gram dan nilai E lebih dari sama dengan 0,1 gram dengan nilai minimum 100 hingga 10.000. Lalu yang terakhir yaitu kelas ordinary, untuk nilai E nya lebih dari sama dengan 5 gram dengan nilai minimum 100 dan maksimum 1000. Nah, untuk tabel maksimum permissible error sesuai kelas timbangan, untuk kelas 1 M nya kurang dari sama dengan 50.000 dan M lebih dari sama dengan 0. Lalu untuk kelas 2 M kurang dari sama dengan 5.000, M lebih dari sama dengan 0. Untuk kelas 3 M kurang dari sama dengan 500, M lebih dari sama dengan 0. Untuk kelas 4 M kurang dari sama dengan 50 dan M lebih dari sama dengan 0 dengan nilai E kurang lebih plus minus 0,5 E. Untuk nilai plus minus 1,0 E juga ada sedikit perbedaan, bisa dilihat di tabel sendiri, dan juga sama seperti nilai plus minus 1,5 E. Nah, lalu selanjutnya beban uji. Nah, di beban uji sendiri itu fungsinya untuk menguji akurasi timbangan. Nah, untuk jenisnya ada anak timbangan standar dan anak timbangan dan beban substitusi. Alat timbangan standar. Alat timbangan standar digunakan untuk memastikan bahwa timbangan menunjukkan hasil yang benar. Untuk menjadi standar, alat timbangan harus memenuhi berbagai syarat. Nah, syarat-syaratnya yaitu satu, ketertelusuran ke standar internasional. Nilai masa dari alat timbangan ini sudah dikalibrasi dan diakui secara internasional, sehingga hasil pengujian yang menggunakan alat timbangan ini dapat diandalkan. Koreksi terhadap nilai nominal. Koreksi MC terhadap nilai nominal massa MN dilakukan untuk memastikan bahwa setiap ketidaksesuaian yang ditemukan dapat diperbaiki sehingga nilai yang ditunjukkan benar-benar sesuai standar. Lalu untuk densitas yang stabil. Alat timbangan dengan densitas mendekati 8.000 kg per meter kubik
dipilih agar tidak terpengaruh oleh perubahan dalam gaya apung udara yang signifikan. Kebersihan dan permukaan. Penting bahwa anak timbangan terlindungi dari kontaminasi seperti debu atau kotoran yang bisa menambah atau mengurangi massa. Permukaan harus dibuat sedemikian rupa agar tidak ada massa yang menempel. Nah, untuk ini merupakan tabel MPE atau maksimum permissible error. Tabel adalah tabel acuan yang digunakan dalam kalibrasi alat ukur, termasuk timbangan, untuk menentukan batas skalaan maksimum yang diperbolehkan. Tabel ini biasanya disusun sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi seperti OIML atau International Organization of Legal Metrology. Nah, di anak timbangan standar memiliki 3 kelas, yaitu kelas M, F dan E. Untuk kelas M sendiri itu merupakan kelas medium, lalu F itu fine, lalu yang kelas E itu extra fine. Untuk anak standar yang digunakan, misal anak standar yang kita gunakan yakni beban 100 gram dan kita menggunakan kelas E1, nilai maksimum error yang di pembacaan timbangan sebesar 0,05 gram. Begitupun yang lain. Jadi ketika kita melakukan kalibrasi dengan kalibrasi timbangan elektronik menggunakan anak timbangan standar, harus melihat tabel MPE ini untuk melihat seberapa jauh penyimpangan yang dilakukan oleh timbangan. Ketika timbangan menunjukkan hasil pengukuran yang melebihi tabel MPE, maka timbangan perlu dikalibrasi. Nah, selanjutnya yakni penerapan beban substitusi. Beban substitusi digunakan ketika nilai massa konvensional tidak harus diketahui secara pasti. Seperti pada uji eksentrisitas atau uji pengulangan, beban ini dapat berupa benda yang tidak berstandar asalkan memenuhi syarat tertentu. Lalu syarat-syaratnya yakni bentuk bahan komposisi harus memungkinkan penanganan atau handling yang mudah. Bentuk bahan komposisi harus memungkinkan pusat gravitasi mudah diperkirakan. Masanya harus tetap konstan selama kalibrasi. Densitasnya harus mudah diperkirakan. Mempertimbangkan gaya apung udara, beban dengan densitas rendah, misalnya wadah besi pasir atau griddle, memerlukan perlakuan ketat dengan memantau suhu dan tekanan udara selama proses kalibrasi. Nah, selanjutnya yakni metode pengukuran. Pengujian biasanya dilakukan untuk menentukan 1. Pengulangan penunjukan, 2. Kesalahan penunjukan, 3. Pembebanan tidak di pusat pan. Uji pengulangan. Pengujian dilakukan dengan deposisi berulang beban yang sama pada pan, pada kondisi beban dan timbangan yang identik, dan di bawah kondisi pengujian yang konstan. Nilai beban yang umum dipakai untuk pengujian ini adalah mendekati 0,5 max, maksimum dan maksimum. Pada timbangan multi interval, pada interval rendah, beban dipilih mendekati max 1 atau nilai beban tertentu. LT yang disepakati operator kalibrasi dan pengguna timbangan. Tes untuk kesalahan penunjukan. Pengujian bertujuan untuk menilai keakuratan timbangan pada seluruh rentang penimbangan. Pengujian dilakukan pada 10 titik uji, yakni pada 10% max, 20% max, dan seterusnya hingga maksimum. Maksud dari 10% maksimum atau 10% maksimum, 20% maksimum, itu misal kita memiliki timbangan dengan kapasitas maksimum 1000 gram atau 1 kg, maka 10% maksimum yakni 10% dari kapasitas maksimum dan dilakukan pada 10 kali titik uji mulai dari 10%, 20%, 30% hingga kapasitas maksimum. Jika rentang kalibrasi yang disepakati sangat kecil, jumlah beban uji dapat dikurangi asalkan setidaknya ada 3 titik uji termasuk min pangkat C dan max pangkat C. Sebelum pengujian penunjukan disetel ke 0. Beban uji LTJ diterapkan setidaknya 1 kali secara meningkat secara bertahap dengan menurunkan beban untuk setiap langkah. Nah, selanjutnya yakni uji eksentrisitas. Pengujian terdiri dari menempatkan beban uji atau LECC pada posisi yang berbeda pada pan sedemikian rupa sehingga pusat gravitasi dari beban yang diterapkan sesuai dengan gambar 3 atau posisi yang setara. Nah, ini merupakan gambar dari uji eksentrisitas. Untuk 1 berarti berada di tengah, kalau yang kedua berarti di depan kiri, kalau yang ketiga di belakang kiri, yang keempat belakang kanan, yang kelima depan kanan. Sama seperti jika timbangan memiliki pan yang berbentuk lingkaran. Pengujian terdiri dari menempatkan beban uji LTCC pada posisi yang berbeda pada pan sedemikian rupa sehingga pusat gravitasi dari beban diterapkan sesuai dengan gambar di atas. Nah, selanjutnya ini penerapan beban substitusi.
Nah, untuk rumus menghitung penyimpangan yang diberikan oleh timbangan juga kita semua pasti tahu rumusnya, yang menggunakan rumus standar deviasi, rumus ketidakpastian tipe A dan juga ketidakpastian tipe B. Kami akan menjelaskan hasil pengukuran yang kami coba. Nah, untuk yang ditampilkan pada sertifikat kalibrasi, ya ini ada daya ulang pembacaan atau repeatability, lalu penyimbangan penunjukan, persamaan regresi, limit of performance, dan 5 efek pembebanan off center. Nah, untuk sampel yang kami gunakan ini timbangan elektronik merek Bauhaus tipe STX 1200, dan untuk kapasitas maksimum 1200 gram atau 1,2 kg dan resolusi sebesar 0,01 kg. Untuk temperatur dan humidity kami kosongi karena pada saat melakukan timbangan elektronik harus dilakukan di tempat di mana timbangan digunakan. Nah, untuk standar yang kami gunakan yakni standar OEML dan tabel timbangan anak timbangan standar yang kami gunakan ya kelas E2. Nah, ini merupakan hasil pembacaan di beban 100 gram dengan nilai maksimum permissible error sebesar 0,16 mg. Nah, dari pembacaannya sendiri ini timbangan mengalami penyimpangan melebihi dari tabel MPE sehingga perlu dilakukan kalibrasi. Ini merupakan perhitungannya. Dan juga dihitung standar deviasinya. Dan juga ini merupakan nilai UA-nya, uncertainly. Nah, ini merupakan perhitungan setelah timbangan dikalibrasi. Tidak melebihi nilai maksimum yang diizinkan oleh tabel MPE. Lalu ini merupakan persamaan regresinya. Y sama dengan MX plus B. Nah, untuk grafiknya seperti ini, tapi tidak mungkin timbangan memiliki grafik seperti ini. Pasti ada nilai R pangkat 2 mustahil 1. Oke, terima kasih. Itu saja presentasi dari kami kelompok 14. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.